warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Akredi dari Prodi STR Keperawatan kelas 1B dan nomor absen 38 dan dengan NIM. Di sini saya akan menjelaskan hasil resume saya tentang penerapan fisika dalam keperawatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil resume saya tentang penerapan fisika dalam keperawatan dengan 4 sub. Yang pertama yaitu bioakustik. Bioakustik itu adalah ilmu biologi terapan yang pelajari karakteristik suara, organ suara, fungsi suara, fisiologi suara, analisis suara, dan manfaat suara pada hewan. Untuk contohnya yaitu ada 5. Yang pertama yaitu mempelajari perilaku hewan. Bioakustik digunakan untuk mempelajari perilaku hewan seperti memahami pola interaksi antara spesies yang sulit terlihat. Misalnya, bioakustik dapat mendeteksi suara burung curik Bali untuk memahami perilakunya dan menentukan jenis kelaminnya. Untuk yang kedua yaitu ekolokasi. Banyak spesies seperti kelelawar, lumba-lumba, dan jeda menggunakan ekolokasi untuk navigasi. Mereka mengeluarkan gelombang suara yang dipantulkan kembali oleh objek di sekitar mereka, membantu mereka menentukan jarak dan ukuran objek. Yang ketiga yaitu konservasi dan pengawasan. Bioakustik digunakan dalam konservasi untuk mendeteksi spesies yang sulit terlihat dan mempertahankan aktivitas hewan liar. Misalnya, penelitian di Taman Nasional itu 30 menggunakan bioakustik untuk mendeteksi gajah dan simapulu. Dan yang keempat yaitu analisis suara hewan. Bioakustik melibatkan analisis suara hewan, memahami perilaku dan keberadaan mereka. Contohnya itu penelitian menggunakan spektrogram untuk menganalisis kemampuan verbal penderita sindrom. Untuk contoh penerapan bioakustik dalam keperawatan, yang pertama yaitu ultrasonografi atau USG dan yang kedua menggunakan stetoskop. Untuk selanjutnya yaitu biolistrik, energi yang dimiliki oleh jaringan biologi dan sumber daya dari ATP yang dihasilkan oleh mitokondria melalui proses respirasi sel 56. Biolistrik terkait dengan potensi listrik pada organ tubuh termasuk kelistrikan dan kemagnetan yang dihasilkan oleh sel-sel dan jaringan biologi satu. Untuk contohnya yang pertama yaitu sistem saraf. Sistem saraf ini terbagi menjadi 2, sistem saraf pusat dan sistem saraf otonom. Untuk sistem saraf pusat, listrik dalam sistem saraf berperan pusat dalam mengantarkan sinyal listrik yang penting untuk aktivitas otak dan pengolahan informasi. Untuk sistem saraf otonom, biolistrik juga terdapat dalam sistem saraf otonom yang mengatur fungsi tubuh secara otomatis seperti pengaturan tekanan darah dan suhu tubuh. Untuk yang kedua yaitu aktivitas sel saraf. Aktivitas sel saraf juga ada 2. Yang pertama yaitu potensi aksi, yang kedua transmisi sinyal biolistrik. Untuk potensi aksi, sel-sel saraf dapat menghasilkan aksi potensi yaitu perubahan tegangan listrik yang terjadi pada membran sel saat terjadi deplorasi. Ini menggunakan transmisi sinyal listrik dari neuron ke neuron lain. Untuk yang kedua yaitu transmisi sinyal biolistrik. Aktivitas biolistrik pada suatu otot dapat menyebar ke seluruh tubuh seperti gelombang pada permukaan udara. Pengamatan pola listrik dapat dilakukan dengan pemasangan beberapa elektroda pada tubuh. Yang terakhir yaitu elektrokardiogram atau EKG. Aktivitas jantung. Biolistrik juga terkait dengan aktivitas jantung. Elektrokardiogram merekam aktivitas kelistrikan jantung menggunakan elektroda yang diletakkan di permukaan tubuh. Berbeda potensi listrik atau tegangan listrik muncul karena adanya proses deplorasi dan repolarisasi pada otot jantung. Untuk contoh alat gambar penerapan biolistrik dalam keperawatan, yang pertama yaitu elektromiogram atau EMG dan yang kedua yaitu elektrokardiogram yaitu EKG. Selanjutnya yaitu biooptik.
Pelindungan melibatkan penggunaan prinsip-prinsip dan teknik-teknik ilmu optik dalam sistem biologi untuk meningkatkan perlindungan. Untuk contohnya, yang pertama menggunakan alat optik yaitu termometer dan stetoskop. Untuk termometer itu digunakan untuk mengukur suhu tubuh pasien yang merupakan indeks suhu. Termometer air raksa misalnya bekerja berdasarkan proses pemuaian air raksa yang berubah bentuk seiring perubahan suhu. Untuk yang stetoskop digunakan untuk mendengarkan detak jantung dan bising usus. Prinsipnya itu berdasarkan hukum Doppler, di mana sumber bunyinya itu adalah detak jantung atau suara bising usus dan perawat sebagai pengamat. Untuk yang kedua yaitu penggunaan USG. Nah, menggunakan gelombang bunyi berfungsi tinggi untuk mengukur kelainan-kelainan di dalam tubuh seperti kista atau mioma. Untuk yang ketiga yaitu menggunakan alat pemeriksaan lain seperti CT scan atau scan tomografi dan radionisotop. Untuk contoh alat dalam penerapan biooptik dalam keperawatan, yang pertama yaitu CT scan atau scan tomografi dan yang kedua yaitu termometer. Untuk yang terakhir yaitu biofluida, ilmu yang pelajari tentang penerapan konsep fluida di bidang biomedis termasuk aliran darah cairan tubuh dan interaksi antara cairan dengan jaringan tubuh. Biofluida mencakup studi tentang sifat-sifat fisika cairan seperti viskositas, tekanan hidrostatik, dan aliran cairan melalui pembuluh darah. Untuk contohnya yaitu menggunakan alat termometer, stetoskop, tensimeter, USG. Untuk contoh gambar penerapan biofluida dalam keperawatan, yang pertama yaitu tensimeter dan yang kedua yaitu USG atau ultrasound. Baik, terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.